Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3A akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang telah disusun oleh saya sendiri, Anissa Mokarramah dan Hasriyati. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendekatan merupakan tahap awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek. Kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan kepada masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Kemudian, menurut Koekelen, terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student-centered. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery terhadap serta pembelajaran induktif. Selanjutnya, memasuki jenis-jenis pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran kimia. Yang pertama ada pendekatan induktif sampai deduktif, kedua ada pendekatan kontekstual, ketiga pendekatan konsep, keempat pendekatan keterampilan proses, dan yang kelima adalah pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, yang pertama adalah pendekatan induktif-deduktif. Pendekatan induktif-deduktif berorientasi kepada paham bahwa belajar pada dasarnya merupakan pengembangan intelektual. Intelektual seseorang akan berkembang dengan dua cara. Yang pertama, secara induktif. Apabila teori yang diperoleh menjadi generalisasi dari faktor-faktor empiris, model induktif diawali dari teori-teori kecil yang sudah diuji berkali-kali lalu disusun menjadi suatu generalisasi. Yang kedua, secara deduktif, yaitu teori dibangun atas dasar logika lalu diuji melalui eksperimen yang sifatnya ditentukan oleh teori tersebut. Selanjutnya, ciri utama pendekatan induktif sendiri adalah pengolahan informasi dengan penggunaan data untuk membangun konsep. Data yang digunakan mungkin merupakan data primer atau dapat pula berupa kata kasus yang nyata serta yang terjadi di lingkungan. Melalui pendekatan pembelajaran ini, sebenarnya yang ditekankan adalah bagaimana agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya untuk menangani informasi. Pelaksanaan pendekatan ini memerlukan sejumlah besar data yang dapat disusun oleh peserta didik, sedangkan guru bertugas untuk menolong peserta didik dalam memproses data tersebut ke dalam cara yang lebih kompleks dan meningkatkan kemampuan umum mereka dalam proses ini. Kemudian, pendekatan deduktif menekankan pada kegiatan transfer informasi atau pengetahuan yang ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pada pendekatan deduktif, pembelajaran diawali dengan penjelasan teori yang meningkatkan kepenerapan teori. Di bidang sains dan teknik, dijumpai upaya mencoba pembelajaran dan topik baru yang menyajikan kerangka pengetahuan, menyajikan teori-teori dan rumus dengan sedikit memperhatikan pengetahuan utama mahasiswa dan kurang atau tidak mengaitkan dalam pengalaman mereka. Adapun pendekatan induktif-deduktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir peserta didik berkembang dari data yang sifatnya spesifik menuju generalisasi. Yang kedua, tujuan belajar yaitu memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis. Yang ketiga, guru mengendalikan unsur-unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan data yang ada. Yang kelima, menghasilkan beberapa generalisasi yang dapat dirumuskan oleh peserta didik. Membahas
Jenis pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, guru mendorong peserta didik menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Cara ini akan membuat peserta didik menyadari manfaat ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupannya nanti. 5 karakteristik pendekatan kontekstual yang penting dan harus dipahami yaitu yang pertama, pembelajaran adalah proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat atau applying knowledge. Yang kelima, melakukan refleksi atau reflecting knowledge. Selanjutnya, dalam menerapkan pendekatan konseptual ada 5 bentuk pembelajaran yang penting untuk dilaksanakan, yaitu yang pertama, mengaitkan, dilakukan untuk menghubungkan konsep baru yang akan dipelajari dengan sesuatu yang sudah dikenal peserta didik. Maksudnya, pembelajaran hendaknya dilakukan dengan mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui peserta didik sebelumnya. Kedua, mengalami adalah inti belajar kontekstual di mana peserta didik mendapat pengalaman belajar secara langsung dengan materi yang dipelajari. Dalam pendekatan kontekstual diyakini bahwa proses belajar dapat terjadi lebih cepat ketika peserta didik dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Yang ketiga, menerapkan, dilakukan peserta didik melalui kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan latihan yang realistis dan relevan. Yang keempat, kerjasama. Permasalahan konflik dalam pembelajaran konseptual dapat diatasi dengan lebih mudah apabila dilakukan dengan berkelompok. Pengalaman kerja sama tidak hanya membantu peserta didik mempelajari materi, namun konsisten dengan dunia nyata di mana dalam kehidupan sebenarnya manusia dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kelima, mentransfer. Fungsi dan peran guru dalam konteks ini yaitu membuat berbagai macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Selanjutnya, membahas pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah bentuk instruksional kognitif yang memberi kesempatan peserta didik berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsip sendiri. Perlunya pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia dilatar belakangi bagaimana ilmu kimia itu sendiri tumbuh dan berkembang dari eksperimen-eksperimen. Sebagai ilmu yang tumbuh secara eksperimental, maka ilmu kimia mengandung baik pengetahuan deklarasi maupun pengetahuan prosedural. Seperti halnya pengetahuan deklarasi pada umumnya, pengetahuan kimia juga disusun oleh konsep-konsep dalam suatu jaringan proposisi. Untuk mengikuti perkembangan ilmu kimia yang sangat pesat, belajar konsep kimia merupakan kegiatan yang paling sesuai bagi pembentukan pengetahuan kimia dalam diri peserta didik. Konsep sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konsep adalah buah pikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Konsep tersebut merupakan semacam simbol. Yang kedua, konsep muncul sebagai hasil pengalaman manusia menggunakan lebih dari satu benda, peristiwa, atau fakta. Konsep tersebut menjadi suatu generalisasi. Yang ketiga, konsep adalah hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman. Yang keempat, konsep merupakan penghubungan fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta. Yang kelima, suatu konsep dapat mengalami modifikasi yang disebabkan munculnya fakta-fakta baru. Konsep dapat merupakan konsep konkret dan konsep abstrak. Beberapa konsep ada kalanya dapat digabungkan. Gabungan konsep-konsep ini merupakan generalisasi dan disebut prinsip ilmiah. Misalnya asam dapat bereaksi dengan basa membentuk garam.
Dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan konsep, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, yaitu yang pertama, konsep-konsep yang akan diajarkan harus dinyatakan secara tegas dan lengkap. Yang kedua, konsep-konsep yang sudah diketahui dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, urutan dan kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan pengalaman yang memadai sesuai dengan konsep yang akan dipelajari maupun konsep yang telah ada. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Dalam pendekatan proses, pendekatan pembelajaran didasarkan pada anggapan bahwa ilmu kimia terbentuk dan berkembang akibat diterapkannya suatu proses yang dikenal sebagai metode ilmiah. Dengan menerapkan keterampilan proses sains, yaitu mulai dari menemukan masalah hingga mengambil keputusan. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses sendiri meliputi yang pertama mengamati, yaitu melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan indera. Yang kedua menafsirkan pengamatan, yaitu menjelaskan atau menginterpretasi suatu pengamatan. Yang ketiga memprediksi, yaitu membuat inferensi tentang suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan bukti yang ada pada saat ini atau masa lalu. Yang keempat mengklasifikasi, yaitu mengordinasikan benda-benda dan kejadian-kejadian ke dalam kelompok-kelompok. Yang kelima, merencanakan eksperimen, yaitu membuat suatu rencana terorganisasi untuk menguji suatu hipotesis. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan, yaitu merumuskan pernyataan yang dapat dijawab dengan pengamatan atau bukti fisik. Yang kedelapan, mengembangkan hipotesis, yaitu merumuskan penjelasan yang mungkin untuk suatu perangkat pengamatan atau jawaban terhadap pernyataan ilmiah. Untuk menggunakan pendekatan keterampilan proses sains, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam menyusun strategi mengajar dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, keterampilan tersebut bersama-sama dikembangkan dengan fakta-fakta, konsep-konsep, serta prinsip-prinsip sains. Yang kedua, keterampilan proses sains adalah suatu urutan yang harus diikuti dalam mengajarkan sains atau kimia. Yang ketiga, setiap metode atau pendekatan mengajar yang diterapkan dalam pendidikan dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Yang keempat, melalui metode ceramah kecil kemungkinan untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Yang terbaik adalah melalui pemecahan masalah atau inquiry. Yang kelima dan yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menganggap bahwa pengetahuan seseorang merupakan konstruksi dari apa yang sudah diketahui. Manusia mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, namun harus diinterpretasi sendiri oleh masing-masing orang. Menurut kontribusi belajar adalah proses membangun pengetahuan. Dalam mengajarkan, hendaknya guru memahami bahwa di dalam kepala peserta didik sudah ada banyak pengalaman, konsep-konsep, dan pengetahuan lainnya, sehingga peserta didik tidak memasuki kelas dalam keadaan pikiran kosong. Pengetahuan yang akan didapat peserta didik bergantung kepada konsep yang ada. Tugas guru dalam pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu menjadi mitra yang aktif bertanya, merangsang pemikiran, menciptakan persoalan, membiarkan peserta didik menggunakan gagasan dan konsep mereka, serta kritis menguji konsep peserta didik. Serta guru harus menguasai bahan ajar secara luas dan mendalam sehingga dapat lebih fleksibel menerima gagasan peserta didik yang berbeda. Selanjutnya, asumsi-asumsi dalam pendekatan konstruktivisme, yaitu 1. Sebelum masuk ke dalam kelas, peserta didik telah memiliki konsep atau ide yang dinilai benar atau salah. Yang kedua, melalui pembelajaran, peserta didik dapat membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan mendahulukan analisis. Yang keempat, semua kegiatan dilakukan dalam kerja kelompok. Kemudian, dalam mengajar dengan pendekatan konstruktivisme memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam pembelajaran suatu materi. Yang kedua, elicitasi. Peserta didik dibantu
metode untuk mengungkapkan ide mereka dengan jelas. Yang ketiga, restrukturisasi ide melalui klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide orang lain, membangun ide yang baru, dan mengevaluasi ide baru tersebut ke dalam eksperimen. Yang keempat, menggunakan ide ke dalam banyak situasi. Yang kelima, ditinjau kembali bagaimana ide tersebut berubah. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme bukanlah hal yang mudah pada kenyataannya. Kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penerapan pendekatan ini yaitu: yang pertama, sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan konvensional. Yang kedua, guru tidak tertarik untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme karena menurut kreativitas dalam perencanaan pengajaran dan penggunaan media. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme menuntut perubahan sistem evaluasi. Yang keempat, fleksibilitas kurikulum mungkin masih sulit diterima guru yang terbiasa dengan kurikulum terpusat. Yang kelima, peserta didik sudah terbiasa dengan pembelajaran yang terpusat pada guru. Itulah jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.